dalam makna ayat ini adalah bahwa Yahudi dan Nasrani selalu mengajak ahlu sunnah atau kaum muslimin untuk menyeleweng. Yahudi tahu betul kalau yang hak ada pada salafus saleh. Mereka tahu betul bahwasanya Rasulullah itu hak, Quran itu hak, dan kemudian para sahabat itu adalah umat yang terbaik. Mereka tahu. Yahudi tahu, Nasrani tahu. Karena mereka mengerti kalau Hawariyun, kata mereka, ini pendamping-pendamping Nabi, itu adalah yang paling utama. Tanya kepada Yahudi, siapa orang terbaik di antara mereka? Mereka menjawab, Hawari, Musa. Kalau tanya pada Nasrani, siapa orang yang terbaik pada agama kalian? Mereka akan menjawab, Hawari, Isa. Mereka tahu, umat terbaik adalah yang menyertai Nabi-Nya. Apalagi Yahud, yang telah mendapatkan berita tentang akan datangnya Nabi dalam kitab mereka. Masih mereka. Nah sekarang mereka tahu betul kalau kaum muslimin kembali kepada kitabnya, kembali kepada sunnah Rasulnya, kembali kepada pemahaman generasi pertamanya, maka umat Islam akan jaya. Itu tahu betul ya. Karena itu Yahud menyebarkan fitnah di kalangan kaum muslimin, mempengaruhi bid'ah. Saya sekarang yang membahas tentang masalah-masalah bahwa Abu Hurairah pendusta pertama dalam sejarah Islam siapa? Abu Hurairah. Siapa Abu Hurairah? Muridnya oriental. Muridnya orang-orang kafir di kalangan Nasrani. Membahas tentang mencela Abu Hurairah. Pengikutnya siapa kira-kira? Yang cocok dengan itu? Syiah. Persis. Sehingga Yahudi itu senang kalau kaum muslimin ikut kepada bid'ah. Baik, sekarang kira-kira Yahudi akan mengajak kepada membela kebid'ahan atau akan memusuhi kebid'ahan? Kebid'ahan yang ada di kalangan kaum muslimin ya, aliran-aliran bid'ah di kalangan kaum muslimin. Yahudi akan membela kelompok-kelompok aliran-aliran sesat itu atau akan memeranginya? Ajibu, rahimakumullah. Kenapa sebabnya? Dipupuk supaya Islam hancur, supaya muncul sekian juta atau sekian ribu pemahaman. Setiap ada pemahaman baru didukung. Ahmadiyah didukung dari Inggris. Siapa yang dukungnya? Wallahu a'lam. Inggris tempatnya siapa? Kenapa didukung? Karena mereka tahu dengan terjadinya kelompok-kelompok seperti itu Islam menjadi lemah, menjadi hancur. Jadi hancur mereka gembira bisa mencaplok dan membawa mereka kepada apa yang mereka mau. Nah sekarang samakan dengan harakin hizbi. Mereka mendukung ahli bid'ah atau menyalahkan ahli bid'ah? Mendukung juga. Samakan dengan Yahud. Ajibu, sama atau tidak sama? Sama, metodenya diambil. Kita memerangi Yahud tapi metodenya ambil dari Yahud. Membiarkan umat dalam keadaan berpecah belah. Membiarkan umat di dalam kelompok kesesatan yang satunya masing-masing. Biarkan mereka. Jangan disalahkan, jangan diperangi. Oh, biarkan sesat begitu. Apakah itu dakwah Islam sejak dulu? Apakah itu dakwah Islam, dakwah Rasulullah? Tidak demikian. Nah, Faman ittaba'a hawan nasi ba'dal ilmi, barang siapa yang mengikuti hawa nafsu manusia ba'dal ilmi alladhi ba'atha Allah bihi rasulahu wa ba'da hudallahi alladhi bayyanahu li'ibadihi fa huwa bihadhihi al-masabah. Maka orang yang mengikuti hawa nafsu manusia setelah ilmu, ini setelah datangnya ilmu yang Allah utus dengannya Rasulnya, setelah petunjuk dari Allah yang Allah terangkan untuk hamba-hambanya, maka dia kedudukannya seperti itu. Seperti apa? Seperti kedudukannya tadi, ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu. Nah sekarang siapa yang kita bahas hawa nafsu? Siapa yang ikuti hawa nafsu? Orang-orang yang dakwahnya melihat manusia. Saya berbicara di kalangan siapa? Di kalangan orang yang senang musik. Kita bicarakan dengan musik. Kita bicara di kalangan sufi, kita bicarakan dengan cara sufi. Di kalangan aklani kita bicarakan yang mendukung aklani. Untuk apa? Ittiba' hawa nas. Mengikuti hawa manusia. Sukanya apa manusia? Dikasih yang mereka suka, didukung yang mereka suka. Dan bukan begitu dakwah. Jadi ini hubungannya kembali pada atas lagi. Syekhul Islam membuka pembicaraannya apa? Awal pembicaraannya minal ma'lum anna mujarad dhufurin nabiyin wa mahabbatil muwafiqin la yadullu 'ala sihhah. Telah maklum bahwasanya ikutnya seseorang atau bencinya seseorang
Itu bukan ukuran kebenaran. Nah, kemudian dibahas tentang hawa nafsu. Sampai di akhirnya dia mengatakan, maka orang yang mengikuti keinginan manusia. Jadi dakwahnya itu mengikuti keinginan manusia. Kayak dagang gitu. Mengikuti para pembeli, konsumen. Konsumennya sekarang sedang senang apa? Kasih itu. Dan ini banyak loh yang demikian. Hampir setiap hizbiyin mengatakan demikian. Kita harus berdakwah itu dengan cara-cara, metode-metode. Di antaranya, sampaikan pada mereka yang mereka itu bisa cocok, bisa terima. Jangan dibantah mereka. Jangan dibantah. Kalau mereka salah gimana? Biarkan mereka dengan keadaannya. Kita hormati pendapatnya. Nata'awan fima tafaqna wa na'tazir ba'duna ba'dan fima ikhtalafna. Kita saling membantu apa yang cocok dan saling menghormati apa yang kita berbeda. Ini namanya ittiba' hawan nas, mengikuti keinginan manusia. Din tidak mengikuti keinginan manusia, tapi mengikuti keinginan Allah dan Rasulnya. Tegakkan apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang dimaukan oleh Rasulullah, dengan apa yang dipahami oleh para sahabat. Mau, terima, enggak mau, maaf salam. Enggak ada paksaan dalam hidup. Ikrah itu. Sehingga tidak heran kalau di dalam organisasi mereka ada Syiah, ada Mu'tazilah, ada Khawarij, ada Sufi, ada Nasrani. Ada Nasrani di dalam mereka. ولهذا كان السلف يسمون أهل البدع والتفرق المخالفين للكتاب والسنة أهل الأهواء. Oleh karena itu, ahlul bid'ah dan ahlul tafarruq, golongan perpecahan yang menyelisihi kitab wa sunnah, itu dinamakan ahlul ahwa. Jadi karena ini kata Syekhul Islam, kenapa dinamakan ahlul bid'ah ahlul hawa? Karena mereka lebih mementingkan hawa nafsu dirinya atau hawa nafsu manusia, mementingkan selera sendiri atau mementingkan selera penggemar. Yang penting laku dakwahnya. Kalau saya bicarakan masalah syirik-syirik, masalah bid'ah-bid'ah, nasihat saya nggak laku nanti di kalangan manusia. Ini kepikirannya. Aitu qabilu ma ahabbuhu wa raddu ma abghaduhu. Di mana mereka menerima apa yang mereka sukai atau mereka menolak apa yang mereka benci. Bi ahwa'i.